Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dengan banyak yang bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan syafaatnya di kemudian hari kelak. Sebelumnya, saya Muhammad Jogi Uliando dari kelas H1C Fakultas Syariah dan Hukum dengan NIM 0204222090. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hubungan Menulis dengan Berbicara dengan dosen pengampu saya Ibu Junaida MPD. Terima kasih. Hubungan keterampilan menulis dan berbicara. Keterampilan membaca dan menulis adalah kegiatan yang saling berkaitan. Keterampilan membaca berpengaruh terhadap keterampilan menulis. Keterampilan menulis membutuhkan pengetahuan dan ide-ide yang akan dituangkan melalui tulisan, sedangkan pengetahuan dan ide-ide diperoleh dari kegiatan membaca. Membaca adalah salah satu aktivitas belajar yang efektif untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks bacaan. Membaca adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan, karena kegiatan membaca merupakan suatu proses transformasi ilmu melalui cara melihat dan memahami isi yang tertulis di dalam sebuah buku pengetahuan maupun buku pelajaran. Membaca juga memiliki arti yang banyak. Menurut Rahim dalam Nafrija, keterampilan membaca selain bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat memperbanyak perbendaharaan kata bagi si pembaca, banyak kosakata yang dikuasai akan mempengaruhi kelancaran dalam menulis. Selain itu, membaca penting dilakukan untuk mengasah kemampuan intelektual seseorang dengan mempelajari estetika suatu tulisan, mempelajari bagaimana agar tulisan itu dapat dipahami baik oleh penulis itu sendiri maupun orang lain, dan belajar bagaimana mengembangkan ide menjadi sesuatu yang bernilai lebih baik. Yang kemudian adalah tujuan menulis. Menulis tidak hanya sekedar merangkai kata-kata. Penulis perlu paham tentang tujuan menulis sebelum akhirnya tercipta sebuah karya sastra yang indah. Selain itu, tulisan juga merupakan media komunikasi antara penulis dan pembacanya, sehingga penulis menentukan dahulu tujuannya menulis untuk memberikan wawasan luas atau hanya memberikan hiburan kepada pembacanya. Berikut adalah 4 tujuan utama yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu adalah memberikan informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang kemudian adalah berbicara. Pengertian berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara berasal dari kata dasar bicara yang berarti pertimbangan pikiran. Lebih lanjut, kata berbicara diartikan sebagai berkata, bercakap dan melahirkan pendapat dengan perkataan. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Lukti, menyatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ciri berbicara. Yang pertama, keterampilan berbahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Yang kedua, suatu bentuk komunikasi lisan. Yang ketiga, salah satu ragam bahasa yang bersifat produktif. Yang keempat, digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan gagasan. Dan yang kelima, keterampilan berbahasa kedua yang dikuasai oleh manusia setelah menyimak. Kemudian bagian yang kedua yaitu membujuk. Membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar dengan kata-kata manis, merayu, dan memikat hati. Tindakan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya lewat tulisan. Kemudian yang ketiga, mendidik. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan.
Informasi atau data yang disampaikan melalui tulisan akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi para pembacanya. Yang keempat, menghibur. Menghibur adalah fungsi dan tujuan dalam komunikasi melalui tulisan. Karena ada beberapa karya tulis yang memang bertujuan untuk menghibur pembacanya, seperti cerpen, novel, atau cerita-cerita lucu lainnya. Lalu bagian berikutnya yaitu adalah tujuan dari berbicara. Berbicara setidaknya memiliki 5 tujuan, diantaranya adalah menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Adapun definisi dari berbicara untuk berbicara untuk menghibur, yaitu adalah berusaha untuk menyenangkan atau menyejukkan hati pendengar. Yang kemudian berbicara untuk menginformasikan. Berbicara untuk menginformasikan adalah bagian dari tujuan berbicara ketika seseorang ingin memberitahukan sesuatu pengetahuan atau informasi yang menurutnya penting. Yang ketiga, berbicara untuk menstimulasi. Berbicara untuk menstimulasi adalah berbicara dengan tujuan untuk memotivasi atau mendorong pendengar agar melakukan sesuatu yang diinginkan pembicara. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Berbicara untuk meyakinkan adalah kegiatan berbicara untuk memastikan atau memberikan keyakinan pada pendengarnya terhadap sesuatu yang belum mereka percaya. Dengan pembicaraan yang bertujuan untuk meyakinkan, diharapkan dapat menambah kepercayaan atau mengubah keyakinan pendengar. Yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Tujuan berbicara yang terakhir adalah berbicara untuk menggerakkan. Berbicara untuk menggerakkan adalah kegiatan berbicara untuk memobilisasi orang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pembicara. Fungsi berbicara. Masuk ke bagian fungsi berbicara. Setelah membahas tentang pengertian dan tujuan, ada baiknya mengetahui apa saja fungsi berbicara. Yang pertama yaitu berbicara memungkinkan pembicara untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Yang kedua, berbicara berfungsi untuk melatih kepercayaan diri. Yang ketiga, berbicara dapat dijadikan sebagai mata pencarian yang menjanjikan. Yang keempat, berbicara membuat seseorang menghibur orang lain. Yang kelima, berbicara memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau meyakinkan orang lain. Yang keenam, berbicara memungkinkan seseorang untuk membagikan informasi dengan cepat. Kemudian yang ketujuh, berbicara dapat mendorong atau memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang diinginkan pembicara. Dan yang kedelapan, berbicara membuat seseorang menggerakkan atau memobilisasi individu atau kelompok untuk melakukan hal yang dikehendaki. Jadi kesimpulan dari hubungan berbicara dengan menulis adalah dari yang makalah saya tulis tadi, dari berbagai referensi dan sumber, saya simpulkan bahwa menulis dan berbicara memiliki hubungan yang erat. Kegiatan menulis maupun berbicara bersifat produktif, ekspresif. Kedua kegiatan itu berfungsi sebagai penyampai informasi. Menulis dan berbicara merupakan kemampuan bahasa yang aktif, produktif, atau menyampaikan pesan. Kedua, berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Perbedaannya, menulis dilakukan secara tertulis dan tidak langsung, sementara berbicara dilakukan secara langsung dalam bentuk lisan. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih. Saya tutup penjelasan makalah singkat saya ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada dosen yang terhormat Ibu Junaidah MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah ini melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.